datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berbudaya untuk kita semua. Tabikul, jumpa lagi dengan saya Yulia Chandrasari, SSTPMM. Pada kesempatan kali ini di podcast PKK Talks for Metro Ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang ada di Kota Metro. Sebelumnya mungkin kita akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, seorang wanita hebat yang sudah beberapa kali menjabat sebagai kepala suatu organisasi instansi. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu video berikut ini. Sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi Reksosek, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran, dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Demikian sudah kita saksikan bersama video terkait dengan kegiatan registrasi sosial ekonomi yang sudah dilaksanakan di Kota Metro oleh Ibu Kepala BPS Kota Metro bersama tim dan jajarannya bekerjasama dengan Satpol PP Kota Metro, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo Kota Metro. Baik, sahabat PKK dimanapun berada, marilah kita sambut bersama narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sekali Ibu. Kita sambut Ibu Kepala BPS Kota Metro, Ibu Wintarti Diah Indriani. Selamat datang Ibu di podcast PKK Kota Metro. Terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKK di penjuru Kota Metro. Selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat. Sehat ya Ibu? Iya. Kebetulan hari ini rilis ya Ibu data di BPS Kota Metro. Iya, kami baru saja melaksanakan rilis inflasi bulan Februari. Tadi jam 1:30 kita. Jadi baru selesai, mohon maaf kalau terlambat, agak sedikit terlambat karena memang kita jadwal rilisnya jam 1:30 Bu.
Jadi ya mohon dimaklumi. Tidak apa-apa Ibu, karena memang setiap awal bulan Ibu kita rilis ya Bu, Iya, kita untuk rilis setiap awal bulan. rilis angka inflasi di Kota Metro ini. Terima kasih sekali Ibu, ini sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang, yang mudah-mudahan nanti perbincangan ini akan menambah pengetahuan dan wawasan sahabat PKK yang ada di Kota Metro, karena akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat Ibu. Inflasi, mungkin sebagian dari sahabat PKK ataupun warga masyarakat Kota Metro ini sebenarnya masih bingung Ibu. Apa sih inflasi itu? Seperti itu. Mungkin bisa diberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat PKK makna dari inflasi itu sendiri Ibu. Sebelum mungkin nanti kita membahas lebih dalam lagi, tapi mungkin dijelaskan dulu makna dari inflasi itu. Baik, Bu Yulia. Inflasi itu kan adalah gambaran ya perubahan harga yang terjadi untuk komoditas barang dan jasa gitu. Jadi sekelompok bahan makanan atau barang dan jasa yang dikonsumsi oleh warga masyarakat di suatu wilayah pada periode tertentu gitu. Jadi itu perkembangan harganya kita amati itu dihitung dengan indeks. Nah, indeks harga itulah yang nanti menggambarkan inflasi. Jadi inflasi itu perubahan nilai tukar, kalau kita bilang perubahan nilai tukar uang. Jadi mudahnya begini deh. Kalau kita di mungkin tahun 2010 kita punya uang 100.000, itu bisa dapat barang banyak masih ya, dibawa ke supermarket atau ke pasar. Tapi di tahun 2023 ini jumlah barang yang bisa kita bawa dengan uang 100.000 itu menjadi berkurang gitu. Jadi tidak sebanyak dulu. Jadi ada penurunan nilai tukar ya. Kira-kira begitulah inflasi gitu. Iya. Jadi ada penurunan nilai tukar dari mata uang ya, karena ada perubahan indeks gitu iya, tadi ya. Mungkin sebelumnya di tahun 2022 100.000 bisa dapat 10 kg, kemudian di 2023 berkurang mungkin menjadi sekitar 8 kg untuk komoditas pangan seperti itu ya Bu. Iya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin sahabat-sahabat PKK di sini ingin tahu Ibu, berapa sih angka inflasi Kota Metro yang sudah dirilis dari BPS Kota Metro untuk bulan Januari dan Februari ini? Ya, kalau inflasi yang sudah kita rilis, artinya yang terjadi di Kota Metro selama 2 bulan terakhir ya, di tahun 2023 ini, Januari dan Februari. Pada saat awal tahun itu Januari, itu kita inflasinya agak cukup tinggi, 0,76 kalau Januari. Kalau Februari yang barusan saya rilis tadi adalah 0,16% inflasi yang terjadi di Kota Metro. Dan inflasi di bulan Februari ini didorong oleh adanya perubahan harga, kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mana komoditasnya itu adalah beras, minyak goreng, dan bawang merah. Itu yang andilnya terbesar. Selain itu masih banyak juga. Jadi artinya ada beberapa yang naik yang menyebabkan inflasi. Jadi masih penyumbang utamanya inflasi itu di pangan ya Bu? Ya. Komoditas pangan. Ya. Untuk beberapa bulan terakhir memang kita masih di situ Bu. Jadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kalau kita kan di BPS untuk penghitungan inflasi ini ada 11 kelompok pengeluaran. Nah, kelompok pengeluaran yang pertama adalah ini, makanan, minuman, dan tembakau. Jadi kebetulan ini yang andilnya paling besar untuk inflasi yang terjadi di Januari dan Februari ini. Begitu. Alhamdulillah, berarti di bulan Februari ini di Kota Metro angka inflasinya menurun ya Bu? Iya. Apakah dengan menurunnya ini memberikan gambaran seperti apa Bu? Ini baik atau
seperti apa? Kalau untuk angka inflasi yang baik itu juga seperti apa kira-kira, Bu? Kalau angka inflasi yang baik, sebetulnya begini, inflasi itu kan eh, kalau dia terlalu tinggi itu kurang baik ya, karena akan berpengaruh terhadap masyarakat juga, terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau tidak terjadi inflasi juga itu tidak baik. Kenapa? Karena inflasi ini dibutuhkan untuk apa? Pertumbuhan ekonomi. Karena misalnya begini, kalau ada produsen yang memproduksi suatu barang tidak terjadi inflasi, artinya hanya begitu saja, tentu dia tidak bersemangat ya untuk memproduksi barang atau jasanya. Karena tidak ada insentif lebih yang bisa dia dapatkan gitu. Jadi dia tidak bersemangat gitu. Sehingga bahkan kalau diteruskan mungkin akan rugi, sehingga dia akan berhenti memproduksi. Nah, jadi sebetulnya inflasi itu tetap diperlukan. Kalau ditanya yang baiknya, angka inflasi yang baik itu seperti apa? Mungkin kita mengacu kepada yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama BI telah menetapkan angka inflasi untuk tahun 2023 ini berkisar di angka 3%. Jadi dengan deviasi sekitar 1%, artinya 3 plus minus 1 lah ya, sekitar 2-4% itu untuk selama setahun gitu, untuk selama setahun. Jadi kalau sekarang di Februari kita sudah kumulatifnya, kalau kemarin kan Januari 0,76 ya. Februari kita di 0,16. Berarti itu sudah 0,93. Untuk 2 bulan di dalam periode 1 tahun, angka 0,93 itu sudah cukup besar ya gitu. Jadi barangkali ini juga yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk supaya bisa bersama-sama mungkin ya tim TPID-nya untuk kita bersama-sama mengendalikan inflasi di Kota Metro, sehingga nanti harapannya pada akhir tahun inflasi kita tidak melebihi angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu. Baik, terima kasih Ibu. Penjelasannya terkait dengan inflasi dan angka inflasi. Tadi juga memberikan saran ya Bu untuk pengendalian inflasi di Kota Metro. Kira-kira kalau dari hasil potret di BPS terkait dengan angka inflasi, mungkin ada Bu saran-saran untuk tim pengendali inflasi daerah di Kota Metro? Kira-kira walaupun hanya memotret, tapi mungkin ada masukan saran bagi tim pengendali inflasi di Kota Metro Ibu. Baik, Bu Yulia. Inflasi ini kan ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa. Jadi ada inflasi inti dan non inti. Kemudian inflasi yang non inti ini adalah volatile food dan administered price. Artinya volatile food itu adalah inflasi yang bergejolak ya. Kemudian administered price itu ya memang yang sudah merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa kita intervensi. Artinya ini pemerintah pusat begitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk TPID, tim pengendali inflasi daerah, itu mungkin saran kami adalah ayo kita perhatikan saja. Kalau yang di luar kemampuan kita kan sudah tidak bisa kita atur ya gitu. Jadi yang kebijakan pusat kebijakan mungkin pusat itu tidak bisa kita atur gitu. Kemudian mungkin ada isu-isu internasional yang memang di luar kuasa kita untuk mengatur ya. Jadi ayo kita coba kita kendalikan atau kita perbaiki, pertahankan untuk terutama untuk bahan makanan ya, yang pokok pengeluaran makanan ini mungkin yang paling mudah untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah gitu. Jadi mungkin harga-harga melalui sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau melalui TPID-nya yang selama ini sudah cukup baik menurut saya. Penetrasi pasar, operasi pasar ya, ada pasar murah dan segala macam itu bisa tetap dipertahankan. Kemudian juga hal-hal yang seperti misalnya kalau bisa kita melakukan
memenuhi pangan kita sendiri Iya. dengan menanam sendiri atau misalnya mengadakan sendiri, itu akan lebih baik sehingga kebutuhan kita untuk ke pasar itu kan bisa lebih dikurangi dengan pengadaan sendiri gitu. Jadi program tanam cabai ya Bu, Iya, ya, yang Gerta ada ya. Pada, Gerakan Ah, Tanam Pangan Keluarga ya Nah, Bu, itu di juga Kota itu. Metro. Ya, seperti itu. Jadi itu saran kami hanya itu ya. Jadi artinya itu mungkin yang lebih menjadi perhatian oleh TPID gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin memang kalau yang disampaikan Ibu tadi sarannya kita menggunakan lahan pekarangan yang ada untuk tanaman pangan ya Bu, Iya, sehingga betul. nanti mungkin bisa mengintervensi atau bisa menurunkan angka inflasi walaupun mungkin tidak banyak Ya, tapi tapi mungkin akan bermanfaat untuk pengendalian inflasi ya paling sendiri. tidak bisa mengurangi transaksi yang ada di pasar ya, karena Betul. kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kan kita carinya di pasar. Iya Bu. Mau nggak mau kan, berapa harga yang ada, kalau memang itu sangat dibutuhkan akan kita beli gitu. Sehingga disitulah hukum pasar terjadi ya, di mana ada permintaan, di mana ya kan, Iya. di mana ada permintaan yang lebih banyak maka harga akan bermain, Iya. inflasi akan tinggi. Terkait dengan supply and demand itu Iya. ya Bu. Iya Bu Yulia, begitu. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu, kira-kira keterkaitan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi Bu, itu seperti apa? Ya, terkaitan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Begini, inflasi ini kan adalah potret atau kondisi di mana terjadi suatu perubahan bisa kita katakan harga lah ya, Iya. gitu. Nah, kemudian di dalam situ kan ada yang namanya terjadi transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi, sehingga kalau misalnya inflasi itu bergerak, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Jadi gini, kalau misalnya inflasinya tinggi, maka biasanya pertumbuhan ekonominya akan terpengaruh, bergejolak, goncang dia. Karena apa? Pada saat inflasi tinggi, maka itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pada saat daya beli masyarakat tidak mampu untuk membeli, itu kan berarti daya beli masyarakat melemah. Pada saat melemah, tentu kondisi perekonomian juga menjadi melemah. Berarti itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu. Nah, tapi kalaupun inflasi itu tidak terjadi, itu juga nggak bisa, gitu. Kenapa? Kalau inflasi tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada inflasi, deflasi atau minimal stabil terus harganya ya, itu kan tidak menarik buat para produsen, Iya, gitu kan? betul. Pada saat itu sudah tidak menarik buat para produsen, akhirnya kegiatan ekonomi pun menjadi melemah. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tidak baik juga. Nah, jadi artinya inflasi ini memang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi inflasi itu tetap harus ada, cuma tingkatnya yang harus dikendalikan gitu. Jadi dia rendah, stabil dan bisa dikendalikan, itu mungkin yang inflasi yang baik kan seperti itu, sehingga otomatis antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu inline, ya, sejalan dia. Betul. Begitu. Jadi kalau tidak ada inflasi, kemungkinan produsen menjual hasil produknya harganya tidak pernah naik, mereka jadi jenuh dan tidak mau memproduksi lagi ya Bu. Ya, bisa. Jadi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Betul. Jadi harus inflasi itu tetap dibutuhkan, tapi dalam angka yang terkendali seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Pencerahan bagi kami dan saya khususnya dan sahabat-sahabat PKK semuanya yang ada di seluruh kota Metro Ibu. Kemudian mungkin terkait inflasi sudah kita perbincangkan bersama Ibu, mudah-mudahan menambah sedikit wawasan karena saat nonton televisi Ibu mungkin sering melihat berita dari berita nasional maupun daerah itu banyak sekali dibahas tentang inflasi.
Jangan sampai sudah Training nonton topik ya. inflasi, tapi kita sendiri nggak tahu gitu, inflasi itu apa gitu. Jadi paling tidak tahu artinya dan mudah-mudahan bisa mengikuti angka inflasi itu setiap bulan maupun setiap tahunnya. Jadi sahabat-sahabat PKK ini ngerti Bu, karena walaupun tidak terlalu dalam, tapi sepertinya wajib mengetahui ya sahabat-sahabat PKK ya. Karena yang menjadi penyumbang inflasi itu komoditasnya yang banyak sekali digunakan oleh sahabat-sahabat PKK, termasuk saya. Komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang merah, dan minyak. Karena kalau harganya naik, inflasinya naik, sulit Bu untuk dapat barang itu agak-agak sulit seperti Ya, itu. barang menjadi langka, Iya, harganya betul. nambah ya. Iya, jadi kemungkinan juga diharapkan juga sih Bu, masyarakat sahabat-sahabat PKK ini juga jangan panik buying juga ya Bu. Iya. Itu yang kadang-kadang membuat barang justru semakin langka dan inflasi juga sepertinya Iya, meningkat seperti itu betul. juga ya Bu. Saya juga sempat waktu itu. Iya, sama ya Bu. Pada saat minyak langka Iya, ya. betul. Minyak langka begitu ada, kita beli daripada nanti susah. Iya. Kita beli beberapa untuk stok gitu, Iya. tapi tidak sampai menimbun ya ibu-ibu ya. Nah, sahabat-sahabat PKK tidak boleh itu. Jadi karena sudah panik buying, takut dalam jangka waktu tertentu terjadi kelangkaan, semuanya menimbun. Iya. Dan disitulah permainan harga mulai berjalan dan inflasi akhirnya menjadi meningkat. Jadi tinggi angka inflasinya. Mudah-mudahan untuk di kota metro ketersediaan pasokannya aman dan kestabilan harganya juga terjaga ya Bu. Baik sahabat PKK dimanapun berada, tadi kita sudah memperbincangkan terkait dengan inflasi. Apa itu inflasi dan bagaimana angka inflasi yang ada di kota metro, dan bagaimana saran dari Ibu Kepala BPS narasumber kita tentang pengendalian inflasi. Selanjutnya satu tema lagi yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini terkait juga dengan kegiatan yang sudah disampaikan dalam kegiatan-kegiatan nasional bahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan penyampaian RAPBN 2023 terkait dengan kegiatan Reksosek atau kegiatan registrasi sosial ekonomi. Ini juga beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan Ibu di masyarakat karena banyak petugas PPL ya Bu. Ya. Petugas PPL yang datang ke rumah ke warga masyarakat terkait dengan kegiatan Reksosek ini. Baik, mungkin kami perlu lagi Bu, saya dan sahabat-sahabat PKK ini mungkin walaupun sudah dengar, tapi kalau ada penjelasan lebih dalam lagi dari Ibu Kepala BPS, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan lagi Bu ini tentang kegiatan Reksosek yang ada di kota metro. Tadi kita sudah melihat bersama kegiatan Reksosek dalam video yang sudah kita saksikan, yaitu BPS pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 telah melakukan pendataan awal terkait dengan kegiatan registrasi sosial ekonomi di kota metro. Mungkin kami perlu tahu Bu, apa saja sih Bu data-data yang dikumpulkan pada kegiatan Reksosek itu Ibu? Baik Bu Yulia, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pendataan awal, kita sebutnya pendataan awal Reksosek. Jadi Reksosek ini adalah registrasi sosial ekonomi yang tujuannya nanti akan menghasilkan data terpadu. Tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tapi juga keseluruhan program yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Ya, jadi itu juga akan digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Nah, tujuan dari pendataan awal Reksosek ini kan tadi adalah untuk menyediakan sistem dan database ya, basis data seluruh penduduk Indonesia
Jadi ini seluruh penduduk, bukan hanya di Metro, tapi di seluruh Indonesia. Dan ini yang dikumpulkan, keterangan yang dikumpulkan adalah terdiri dari kependudukan dan ketenagakerjaan, kemudian kondisi perumahannya seperti apa, kemudian kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, juga pendidikan. Jadi semua lengkap ya, karena ini kita kan akan menghasilkan database kependudukan, bukan hanya penduduk di golongan bawah, tapi semua, seluruhnya, tidak ada yang tidak terdata. Harusnya ya begitu ya Bu Yulia ya. Jadi 100% penduduk Indonesia harusnya terdata. Makanya kami pada tanggal 30 Oktober kemarin, tahun lalu 2022, kami juga melaksanakan pendataan kepada tunawisma ya yang ada di Metro. Dan itu kami lakukan di tanggal 30 malam. Kenapa malam? Karena pada saat malam itu mendekati jam 12 ya, waktu itu jam 12 malam. Karena pada saat itu diharapkan tidak ada lagi tunawisma yang berkeliaran. Mereka sudah beristirahat sehingga kita bisa mendatangi, sehingga nantinya tidak akan tercatat dua kali. Kalau tunawisma itu masih bergerak, mungkin di jam 7 malam kita data di sini, tiba-tiba yang jam 9 malam dia sudah pindah ke Lampung Timur misalnya, kan seperti itu. Nah, jadi kita lakukan pendataan malam. Ini untuk tunawisma. Tapi kalau untuk yang penduduk yang punya lokasi tempat tinggal tetap, ya kita lakukannya kan tidak malam hari, pada hari-hari pagi, siang, sore, atau mungkin juga kalau memang diperlukan petugas kami juga ada yang mendatanya malam hari, karena mungkin pada siang hari sampai sore respondennya punya kesibukan gitu ya. Jadi itu artinya Reksosek adalah program pemerintah untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu sudah kami lakukan di 1 bulan, di 15 Oktober sampai 14 November kemarin. Tahun lalu begitu. Luar biasa sekali Ibu Kepala BPS, turun langsung saya melihat videonya ya, tadi kita saksikan bersama ya, di pukul 12 malam, tapi bekerja sama dengan Satpol PP Kota Metro ya Ibu. Alhamdulillah Bu Yulia. Jadi dalam pelaksanaan pendataan Reksosek ini kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah ya. Jadi termasuk juga dengan kepolisian. Kita juga sudah ada didukung lah ya, didukung begitu. Karena memang kegiatannya tidak kenal waktu itu tadi ya Bu. Iya. Iya betul Bu. Luar biasa Ibu. Kemudian yang ingin kami ketahui juga Bu, berapa orang sih PPL yang melaksanakan kegiatan Reksosek yang ada di Kota Metro? Baik. Waktu itu kami menurunkan totalnya ya, total petugas lapangan yang turun di Kota Metro itu ada PPL, ada PNL. PPL itu petugas pendata lapangan, PNL adalah petugas pemeriksa. Kemudian di atasnya ada lagi KOSEKA, koordinator sensus kecamatan. Jadi berjenjang pemeriksaannya. Jadi waktu itu yang kita turunkan untuk Kota Metro totalnya sebanyak 253 orang. 253 orang ini, jadi waktu itu semua petugas kami sebelumnya kami latih. Kami lakukan pelatihan selama lebih kurang 2 hari efektif ya di tempat pelatihan yang memang sudah kita siapkan. Jadi sahabat-sahabat PKK, saya perlu sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa di setiap kegiatan lapangan BPS, baik itu sensus maupun survei, semua petugas yang kita turunkan itu pasti kita latih terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak dilatih, kita khawatir nanti konsep atau definisi yang digunakan akan berbeda. Jadi kita harus satu konsep, satu pemahaman, sehingga semuanya harus kita latih. Dan juga mungkin sekalian ini Bu Yulia ya, mumpung nih ketemu sahabat-sahabat PKK gitu. Kami BPS ini punya banyak kegiatan yang ke lapangan, survei lapangan. Jadi di dalam setahun itu yang pasti itu ada yang namanya survei sosial ekonomi nasional,
kemudian ada lagi survei Angkatan Kerja Nasional, dan itu semua kita melaksanakan kegiatannya di lapangan. Belum lagi survei-survei kecil lainnya. Dan itu biasanya kita kan harus mendatangi responden. Mohon juga sahabat-sahabat PKK, kalau seandainya ada petugas dari BPS, mohon untuk dapat diterima. Karena begini Bu Yulia, teman-teman kami di lapangan itu kadang menemui kendala ya, tidak dibukakan pintu atau bahkan menolak untuk didata. Iya. Padahal data ini kan sangat penting bagi pembangunan, dan kami mengambil sampel itu sudah tersistem gitu ya. Jadi tidak hanya kalau misalnya kebetulan Bu Yulia jadi responden kami gitu, kita tidak bisa begitu saja memindahkan karena Bu Yulia tidak mau terus kita pindah ke tetangga sebelah, itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi mohon untuk dipahami karena memang ini adalah untuk yang namanya survei itu memang ada mekanismenya. Kemudian untuk Reksosek Bu Yulia, Reksosek ini kita sudah lakukan kemarin 1 bulan pendataan awal, tapi setelah itu nanti kita akan melaksanakan FKP, Forum Konsultasi Publik. Jadi di 1 bulan tahun lalu, Oktober sampai November itu kan kita sudah pendataan, namanya pendataan awal Reksosek. Kemudian saat ini kami sedang melakukan pengolahan data hasil lapangan di entry, kemudian kita perhatikan kalau ada data yang aneh misalnya, karena bisa saja kan terjadi data yang aneh itu. Kenapa? Misalnya mungkin ada salah menuliskan gitu kan, ada salah menuliskan. Jadi kalau ada data yang aneh kami akan konfirmasi, biasanya langsung konfirmasi ke petugas atau bahkan kalau perlu kita turun lagi ke responden. Kemudian setelah itu saat ini kami juga mulai besok ya, kami juga akan mencoba memverifikasi kembali untuk beberapa kategori, maksudnya beberapa keluarga yang menurut hasil dari pendataan Reksosek ini, dari pengolahan Reksosek itu terkategori yang penduduk miskin ekstrim begitu. Nah, jadi kami akan coba untuk mendatangi kembali, melihat kondisinya seperti apa. Jadi untuk meyakinkan Bu Yulia, untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini yang lalu oleh teman-teman petugas itu benar gitu. Takutnya nanti ternyata pas kita verifikasi, yang memverifikasi nanti adalah pegawai BPS. Insya Allah pegawai BPS yang akan kami turunkan, BPS Kota Metro, sehingga kita akan lihat langsung kondisinya. Ini mungkin dalam 1 minggu ini kita akan lakukan. Kemudian di bulan Mei nanti kita akan melaksanakan FKP. Jadi hasil dari Reksosek ini kita kan akan peringkatkan Bu. Ada pemeringkatan, PMT namanya ya, proximity test, dengan menggunakan proximity test. Nanti ada pemeringkatan per wilayah ya. Nah, dari hasil pemeringkatan per wilayah itu kondisi sosial ekonominya ini akan kita FKP-kan gitu kan di level kelurahan. Nanti yang memimpin Pak Lurahnya. Pak Lurahnya, mungkin ini juga Pak Lurah, saya juga belum sempat ngobrol ya, cuman rencananya seperti itu. Rencana dari BPS ini yang akan memimpin FKP atau namanya fasilitatornya itu adalah lurah atau kepala desa gitu. Jadi nanti dari hasil FKP itu biar sama-sama lah ya, sama-sama melihat apakah ini sudah benar. Karena begini, pada saat pelaksanaan Reksosek kemarin, pendataan awal kemarin, sebetulnya teman-teman petugas kami itu sudah berkoordinasi dengan melalui ketua RT setempat. Ya, jadi menanyakan penduduk atau warga-warga yang ada di situ, apakah masih ada yang belum terdata, kemudian kondisi perekonominya seperti apa menurut pendapat ketua RT, ya kan? Nah, kemudian juga menyelusuri wilayah kalau ada yang masih tidak tidak tercakup, jadi bisa ketahuan nanti. Dan begini, Reksosek ini kan sasarannya seluruh penduduk, Betul. tapi pada kenyataannya mungkin masih saja ada yang tertinggal.
Kenapa tertinggal? Pada saat didatangi tidak ada, sedang keluar kota mungkin, atau kondisi lainnya sehingga belum terdata. Sampai saat ini teman-teman PKK, sahabat-sahabat PKK, sampai saat ini kami masih membuka. Kalau memang misalnya ada warga yang belum terdata oleh petugas Reksosek, silakan untuk melaporkan kepada kami BPS Kota Metro untuk kita masukkan kembali datanya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu, karena data Reksosek ini kan untuk berbagai keperluan ya, bukan hanya untuk perlindungan terhadap perlindungan sosial saja, tapi untuk semua gitu. Termasuk misalnya kalau yang mungkin nanti akan ketahuan yang tidak punya NIK, ya kan? Nah inilah Bu Yulia. Jadi saya ingat, mungkin warga masyarakat merasa jengah ya. Kok ini orang BPS, kok tugas BPS ini kok nanya-nanyain NIK, itu kan rahasia gitu kan, kenapa ditanya seperti itu. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat PKK semua, mohon maaf, karena ini memang sudah tujuan kita adalah membuat database. Nah database nanti itu artinya nanti terkait dengan NIK gitu. Jadi kalau misalnya tidak ditanyakan ya bagaimana kita bisa membuat database. Jadi itu Bu Yulia kira-kira seperti itu. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa. Mungkin saya lupa menjelaskan, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya tadi terkait dengan kegiatan Reksosek yang memang sudah dilaksanakan tadi, bahkan terkait dengan rencana FKP. Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh bertanya lagi Bu, di kegiatan di tahun 2022 itu untuk pendataannya ya Bu. Iya. Kemudian di tahun 2023 ini apa saja Bu? Verifikasi dan apa saja mungkin bisa dijelaskan. Di 2023 ini kegiatan kita adalah pengolahan tadi ya. Pengolahan sedang berjalan. Kemudian yang kedua ini verifikasi kita akan lakukan juga besok, dan nanti FKP. Setelah FKP baru nanti hasilnya. Karena kami ini kan sebetulnya hanya pelaksana ya, tapi leading sektor di sini adalah dari Bappenas. Jadi hasilnya nanti akan diserahkan ke Bappenas. Mungkin kalau di daerah ya kita lihat perkembangannya nanti seperti apa ya. Yang jelas kalau untuk tingkat pusat data kita akan kita serahkan ke Bappenas. Jadi untuk tahun 2023 tahapannya yaitu. Jadi mungkin nanti untuk perencanaan pembangunan itu sangat membutuhkan data hasil Reksosek ini ya Bu. Betul. Demikian tadi sahabat PKK, sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala BPS Kota Metro. BPS Kota Metro masih membuka kesempatan bagi sahabat-sahabat PKK, mungkin keluarganya, sanak saudara atau tetangganya yang belum didata dalam kegiatan Reksosek ini, bisa nanti berkomunikasi dengan kantor BPS. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Metro untuk didata. Masih ada kesempatan Ibu ya? Masih bisa. Karena nanti ini penggunaan datanya untuk beraneka ragam kegiatan pembangunan yang ada di Kota Metro khususnya dan di seluruh Indonesia. Baik Ibu, luar biasa sekali pencerahan dari Ibu Kepala BPS Kota Metro, bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu sahabat-sahabat PKK makin banyak ilmunya, makin luas wawasannya. Jadi mungkin terkait dengan kesehatan sudah sering disampaikan, terkait dengan pendidikan, dan saat ini bincang siang ini menambah wawasan terkait dengan data dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Metro ini Ibu. Mungkin sebelum kita closing Ibu, ini kami ingin memperkenalkan Ibu hasil-hasil UPI Bapak di Kota. Jadi sahabat-sahabat PKK, mari kita gerakan, kembangkan, tingkatkan program MB2 Metro Bangga Beli, produk-produk dari Kota Metro. Ada rengginang, ada roll peyek, ada
kopi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pendapatan penghasilan keluarga, khususnya dari sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Metro. Sudah icip-icip Ibu nanti ya. Iya, Nanti bisa boleh nih. kita nikmati bersama Ibu Boleh, setelah boleh. podcast ini. Iya, dari sahabat-sahabat PKK. Kakak juga ini. Iya. Ini bagus untuk menambah perekonomian, memperkuat perekonomian keluarga. Iya betul Ibu, mudah-mudahan perekonomian keluarganya baik, pertumbuhan ekonomi di Juga Kota jadi Metro baik. juga menjadi baik ya Ibu. Amin. Baik, sahabat PKK yang saya cintai, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala BPS Kota Metro. Mudah-mudahan perbincangan ini membuat kita menjadi tahu, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu semakin banyak lagi ilmunya, menambah wawasannya sehingga bisa meningkatkan kualitas dari sahabat-sahabat PKK yang ada di seluruh Kota Metro ini. Terima kasih banyak Ibu, di sela-sela kesibukan Ibu yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk kita berbincang bersama di kegiatan podcast PKK Kota Metro pada siang hari ini. Sama-sama Bu Yulia, kami juga terima kasih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa program BPS. Baik, Ibu Wintarti sudah menyampaikan tadi terkait dengan inflasi dan reksosek yang sudah dilaksanakan oleh BPS Kota Metro. Mungkin ada sedikit closing statement Ibu yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat PKK di Kota Metro. Baik Bu Yulia, sahabat-sahabat PKK, barangkali sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, kita masih membuka kesempatan untuk warga yang belum terdata, yang merasa belum terdata di Reksosek, tolong agar melaporkan ke BPS Kota Metro. Dan kemudian kami mohon juga apabila ada petugas kami yang melakukan survei apapun, biasanya itu dibekali dengan surat tugas dan tanda pengenal, mohon agar dapat diterima dengan baik karena data itu sangat penting bagi pembangunan negara kita. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup dengan salam Metro Ceria Ibu. Metro Ceria, Lampung berjaya, Indonesia tumbuh dan tangguh. Terima kasih sahabat-sahabat PKK, terima kasih banyak narasumber kita, Ibu Wintarti Dia Indriani. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, pada perbincangan-perbincangan yang lain. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Kota Metro Ibu. Amin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.